Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus solihat. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal. Dengan segala nikmatnya, segala kebaikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Semoga selawat dan keselamatan tercurah selalu kepada Nabi dan Rasul termulia kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabat beliau, radhiyallahu anhum. Sahabat WR Muslim dimanapun Anda berada, semoga Anda dan keluarga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kajian online interaktif WA Group WR Muslim akan membahas tentang syarah hadis Arba'in, pilar-pilar keislaman hadis ketiga bersama Ustadz kita Dr. MH Hasan Ayatullah LCMA Hafizallahu Ta'ala. Kajian ini insya Allah akan dibagi dalam dua sesi, di mana sesi pertama adalah materi dari Ustadz, yang nanti sesi kedua hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat akan diisi dengan tanya jawab. Nah, untuk pertanyaan interaktif ya Zoom ini bisa nanti para jemaah klik raise hand atau juga bisa diketik di chat room. Dan tidak lupa juga nanti di akhir acara akan ada hadiah untuk beberapa penanya terpilih ya. Nanti akan diumumkan oleh para panitia. Baik para sahabat, kami segera langsung menghadirkan Ustadz kita Dr. MH Hasan Ayatullah LCMA Hafizallahu Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada Ustadz dan keluarga ya. Amin. Amin, amin. Jazakumullah khair. Wa iyyakum. Baik Ustadz, waktu tafadhol Ustadz, kami persilahkan untuk mengisi kajian. Jazakumullah khair. Ini Ana udah bisa share screen ya? Oke, siap. Coba bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwah sekalian, hadirin rahimana wa rahimakumullah, kita bersyukur sekali kepada Allah malam hari ini kita masih tetap bisa istiqamah dapat melanjutkan pengajian kita, dan pengajian dengan menggunakan fasilitas Zoom ini ternyata membutuhkan keistiqomahan yang lebih ekstra. Gampang-gampang susah, karena ternyata saking gampangnya akhirnya susah untuk dijaga keistiqomahannya. Kalau ada pengajian yang hadir, mestinya memang lebih berat, akan tetapi ketika ada orang lebih niat, dia akan bisa lebih disiplin. Akan tetapi ketika pengajian itu mudah, akhirnya terkadang orang lebih meremehkan dan memudahkan. Tapi bukan berarti orang yang belum bisa hadir mazmum atau dicela, bisa jadi memiliki kesibukan yang banyak. Dan tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mendapatkan kemudahan, dan memang dalam belajar agama membutuhkan kesabaran. Sabar dalam beribadah kepada Allah. Jangan
ketika Rasulullah SAW datang untuk mendakwahkan tauhid, untuk mengajak kepada Islam, ternyata mereka saling memberikan nasihat. Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Nah, di antara mereka datang memberikan semangat, motivasi kepada kawan-kawannya. Ayo kita berangkat. Sabarlah dalam menyembah berhala-berhala kalian. Ketika melihat Rasulullah SAW gencar mendakwahkan tauhid, kemudian mulai banyak orang yang mengikutinya, mereka memberikan wasiat seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal di akhir zaman. Di antara realitanya, seperti perkataan seorang ulama, kita ini tinggal pada fase banyaknya orang tidak tahu tentang agama. Ini yang pertama. Yang kedua, ditambah dengan kekeruhan banyaknya bermunculan pemikiran-pemikiran yang sesat. Sehingga belajar ini semakin penting. Belajar tentang agama. Dan belajar hadis itu merupakan salah satu kunci dan pokok keselamatan seseorang. Maka para ulama mereka sampai perlu memaksa anak-anak mereka belajar hadis sejak awal. Ya. Kalau kita pelajari sejarah perjalanan belajarnya para ulama, ternyata mereka memang dididik oleh orang-orang tua atau bahkan tuannya untuk belajar ilmu hadis. Ya, diceritakan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Ikrimah, seorang budak yang dimiliki Abdullah bin Abbas. Ini bukan anaknya, tapi ini budaknya. Dan kita tahu bahwa budak itu artinya adalah barang milik. Ya. Dan budak itu disuruh kerja, mau dipukul, mau dijual, terserah tuannya. Ya. Akan tetapi ternyata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mendidik budaknya dengan didikan ilmiah. Diceritakan sendiri oleh Ikrimah rahimahullah. Beliau mengatakan, "Kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaj'alu fi rijlayya al-kabla yu'allimuni al-Qur'ana was sunan." Dulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengikat kakiku dengan kabel. Kabel itu bahasa Arab ternyata, artinya ikat. Ya. Kakiku diikat oleh Ibnu Abbas untuk mengajariku Al-Quran dan hadis. Ya, ini menunjukkan mereka ternyata belajar hadis dari sejak kecil pun sampai diikat. Kita bayangkan itu. Nah, dan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, beliau meninggal tahun 463. Beliau sampai menyebutkan dalam salah satu kitabnya, bab man qala yanbaghi lirrajuli an yukriha waladahu ala sama'il hadis. Ya, beliau menyebutkan pembahasan tentang sebagian ulama yang berpendapat sebaiknya orang tua perlu memaksa anaknya untuk mendengarkan hadis. Ya, kalau seperti itu, insya Allah tidak ada yang aneh dan asing ketika anak kecil sudah biasa akrab dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita prihatin. Saya pernah cerita kepada antum semua bahwa ada orang yang tidak kenal dengan hadis dan tidak menutup kemungkinan sampai sekarang di tengah masyarakat masih ada orang yang belum tahu hadis itu apa begitu. Nah, kalau ditegur misalkan, kok sholat antum seperti ini, kok ibadah antum seperti ini, kan dalam hadis begini, apa? Hadis itu apa? Nah, tidak kenal dengan hadis. Belum lagi ada beberapa tokoh yang sengaja mentanfir atau membuat orang lari dari hadis. Mereka mengatakan bahwa kalau mau beramal tidak perlu melihat Al-Quran, tidak perlu melihat hadis. Langsung apa kata guru kerjakan. Bahkan saya pernah dengar sendiri, ada seorang tokoh mengatakan bahwa Al-Quran itu ada racunnya. Kalau kita berusaha untuk mempelajari, mengambil intisari sendiri. Jangan mengambil dari Al-Quran sendiri. Begitu. Subhanallah. Sekalipun pemahaman orang dangkal, dan ilmu seseorang bertingkat-tingkat dan bisa jadi dia tidak memiliki kemampuan untuk mengambil istinbat atau intisari. Akan tapi dengan mengatakan Al-Quran ada racunnya, tidak boleh mengambil dalil dari Al-Quran langsung, ini menunjukkan sebuah usaha untuk menjauhkan masyarakat dari Al-Quran dan hadis. Nah, maka ikhwah sekalian, kita justru berupaya untuk akrab, mendekatkan diri dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Taib, dan ini yang dianjurkan, disunnahkan setiap kita mendengar kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita bersolawat. Ya. Ahlul hadis atau orang yang mengenal dan mempelajari serta dekat dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang yang paling banyak solawatnya. Karena begitu mendengar kata-kata Nabi Muhammad atau Rasulullah, maka kita segera bersolawat Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bukan hanya dengar aja begitu, tidak. Akan tetapi ada sebuah hadis yang dikatakan bahwa Rasulullah SAW menyatakan al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil, orang yang pelit itu adalah orang yang mendengarkan namaku disebut kemudian dia tidak bersolawat. Maka kita membiasakan diri untuk bersolawat setiap mendengar nama Rasulullah SAW disebut. Ketika kita mendengar orang bersolawat pun, kita pun dianjurkan untuk bersolawat. Nah, ikhwas sekalian, pertemuan kali ini kita akan membahas hadis ketiga. Dan hadis ketiga ini masih berkaitan dengan rukun Islam. Kalau kemarin hadis kedua kita membahas tentang ada Islam, ada iman, dan ada ihsan, kemudian pembahasan tentang hari akhir atau hari kiamat. Pada hadis yang ketiga, kita membahas khusus tentang masalah rukun Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, dari Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman ini namanya kunyah. Kunyah adalah nama panggilan yang disematkan dengan menyertakan nama anak atau nama ayah. Contohnya, kalau saya punya anak namanya Abdullah, maka anak dipanggil Abu Abdullah. Kalau seandainya saya punya nama ayah adalah Ahmad, maka bisa dikatakan Ibnu Ahmad, anaknya Pak Ahmad. Kalau anaknya namanya Abdullah, maka dia dikatakan bapaknya Abdullah, itu namanya kunyah. Dan tidak harus kunyah itu bersumber dari anak yang namanya itu. Seperti misalkan Abu Abdullah, tidak mesti punya anak namanya Abdullah. Ya, seperti Aisyah radhiyallahu anha, beliau memiliki kunyah Ummu Abdullah dan beliau tidak pernah punya anak namanya Abdullah. Tidak apa-apa seperti itu. Dan itu merupakan kebiasaan kaum muslimin, menggunakan nama kunyah, bahkan merupakan sesuatu yang terhormat ketika seseorang dipanggil dengan kunyahnya, wahai Abu Fulan, begitu. Abu Fulan, begitu. Dan tidak masalah kita menunjukkan nama kita sendiri. Baik. Dari Abdullah bin Umar, yang kunyahnya Abu Abdurrahman, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Ini yang dikenal dengan rukun Islam. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamis shalah. Yang kedua, menegakkan salat. Wa itaiz zakah, dan yang ketiga adalah menunaikan zakat. Wa hajjil bait. Dan yang berikutnya adalah haji atau menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Kemudian yang berikutnya adalah wasaumi Ramadan, yaitu puasa atau melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan sengaja redaksi hadis ini mendahulukan haji daripada puasa. Dan ini merupakan sebuah riwayat yang sahihah. Dan tidak menunjukkan bahwa memang itu urut-urutan, tidak. Akan tetapi bisa saja rukun ini di puasa Ramadan, kemudian baru haji. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, la hakadha sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar mengatakan, tidak. Demikianlah hadis aku dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz yang aku sampaikan. Maksudnya haji dulu baru puasa. Taib, ikhwan sekalian,
Ini semua merupakan rukun Islam. Rukun dalam bahasa Arab artinya adalah bagian yang tidak bisa ditinggalkan. Seperti sebuah rumah. Rumah itu memiliki rukun. Kalau seandainya satu dari rukun itu dihilangkan, satu bagian terpenting dihilangkan, maka rumah itu tidak jadi rumah. Entah karena roboh atau memang tidak pantas dihuni. Nah, maka rukun rumah apa? Satu, pondasi. Tidak mungkin ada rumah tanpa pondasi. Yang kedua harus ada tiang, kemudian tembok. Nah, kalau tidak ada tiang dan tembok, gimana berdirinya? Kemudian yang ketiga harus ada atapnya. Kalau tidak ada atapnya, tidak menjadi rumah, akan tapi hanya menjadi bangunan saja. Bangunan yang berdiri tapi belum bisa menjadi rumah. Ini namanya rukun rumah. Nah, dalam Islam demikian. Ada rukun Islam yang seandainya ada orang yang sengaja meninggalkan, maka bisa sampai ke derajat kufur. Selama dia membantah bahwa ini merupakan bagian dari Islam. Kalau seandainya tidak dikatakan bahwa ini bukan merupakan bagian dari Islam, lalu dia meninggalkan, maka kita sudah membahas pada pengajian sebelumnya, di antara rukun Islam yang 5 ini, yang paling penting adalah syahadat. Baru yang setelah itu adalah salat. Kemudian bagian yang sisanya, yaitu puasa Ramadan, haji, kemudian zakat, para ulama mengatakan kalau ada orang yang sengaja tidak melaksanakan, tapi dia tidak mengingkari kewajibannya, maka dia tidak sampai kafir. Akan tetapi kalau sholat, sekalipun ada orang yang meyakini kewajiban sholat, akan tetapi dia tidak mau sholat, malas saja gitu. Nah, ini para ulama dari kalangan sahabat menyatakan bahwa orang itu bisa sampai kepada derajat kafir. Kita katakan memang khilaf. Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan orang yang tidak sholat karena malas, maka dia tidak sampai kafir. Akan tetapi pendapat kuat sekali mengatakan bahwa orang yang tidak sholat meskipun malas bisa sampai kepada derajat kafir. Kita sampaikan kemarin pernyataan dari seorang tabi'in menceritakan bahwa kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an tarkuhu kufrun ghairas shalah. Para sahabat Nabi tidak menganggap satu amal kalau ditinggalkan menjadi kafir selain salat. Artinya salat ini dinilai sebagai pembatas antara seorang dengan keluarnya dari Islam. Sisanya selama seseorang tidak menganggap bahwa itu tidak wajib, maka dia tidak sampai kepada derajat kufur. Sehingga memang dalam rukun Islam bertingkat-tingkat. Syahadat yang paling penting. Yang kedua adalah salat, baru berikutnya yang setelahnya. Nah, ini namanya rukun. Maka rukun tidak bisa ditinggalkan. Ini maka pelajaran yang pertama yang diambil dari hadis ini adalah semua yang disebutkan dalam hadis adalah rukun dalam Islam. Tidak dapat ditinggalkan. Masing-masing membutuhkan realisasi dan memiliki konsekuensi. Dan ini bertingkat-tingkat. Nah, kita katakan tadi sesuai dengan tingkatan yang dinilai oleh para ulama. Kalau seandainya seseorang meninggalkan sholat, maka menurut sebagian orang, menurut sebagian ulama, maka dia sampai kafir. Menurut sebagian ulama lainnya, dia tidak sampai kafir. Akan tapi dosa besar. Seorang meninggalkan sholat dengan sengaja, apalagi dia mengingkari, itu luar biasa, na'udzubillah. Akan tapi ketika ada orang bermudah-mudahan meremehkan kewajiban sholat, maka dia bisa sampai kepada derajat kekufuran. Taib ikhwas sekalian, ini adalah pelajaran pertama. Ketika orang tidak zakat, misalkan kita akan bahas tentang orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan lafaz pertama dari hadis ini, yaitu rukun pertama tentang syahadatu alla ilaha illallah, bahwa syahadah atau persaksian Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb satu-satunya tidak bisa dibuktikan sampai seseorang menegaskan bahwa kesyirikan itu adalah kufur. Tindak kesyirikan adalah kufur. Kalau seandainya ada orang yang belum bisa mengatakan bahwa penyembahan kepada selain Allah adalah syirik dan kufur, maka dia belum bisa memurnikan tauhidnya kepada Allah. Ya. Ini Anda sebutkan di antara dalilnya dan kita akan bahas setelahnya.
Ya, surat Al-Bayyinah ayat 5 dan surat Shad ayat 5 juga menunjukkan bahwa orang kafir mereka tahu Allah itu Rabb. Allah itu adalah ilah, Tuhan. Bahkan mereka meyakini kekuatan itu ada pada Allah. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang kafir itu ketika mereka naik kapal kemudian diombang-ambingkan ombak sehingga mereka hampir mati, mereka minta kepada Allah. Mereka ingat bahwa Allah Azza wa Jalla yang bisa menyelamatkan. Tapi setelah mereka selamat, kembali ke daratan lagi, mereka akan melakukan kesyirikan. Dan mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida. Ngomong kepada Rasulullah SAW, apakah Muhammad itu datang untuk menjadikan Tuhan yang banyak menjadi satu tok? Gitu. Mereka nggak terima itu. Ya. Jadi tidak menerimanya mereka itu bukan karena mereka tidak terima dengan ketuhanan Allah. Mereka tahu dari awal. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab itu Allah. Ya. Tapi mereka masih tidak bisa meninggalkan kesyirikannya. Mereka tetap beribadah kepada berhala, kemudian mereka beribadah kepada Allah. Nah, ini yang tidak benar. Artinya tauhid, pengesaan seseorang kepada Allah itu belum sempurna. Bukan hanya belum sempurna, akan tetapi belum terlaksana. Ya, karena inti dari tauhid adalah pengesaan Allah. Esa itu artinya kan satu. Berarti Allah harus disatukan dalam segala hal, terutama masalah ibadah kita. Berdoa kepada Allah, mau nazar kepada Allah, mau menyembelih kepada Allah. Tidak boleh ada orang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, terutama kalau kita mengikuti perkembangan di tengah masyarakat yang saat ini sedang juga menyebar, yaitu ilmu perdukunan. Perdukunan itu tidak mungkin dilakukan kecuali harus dengan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ada seorang dukun ditangkap di Saudi, kemudian ditanya, bagaimana ritual yang kamu kerjakan agar kamu bisa memanggil jin yang kamu ajak kerjasama? Dia mengatakan, saya harus sujud kepada jin itu ketika datang. Atau saya harus menyembelih ayam hitam, kemudian darahnya aku tebar-tebarkan di tirai yang ada di tempat kerja dia. Dan tempatnya digelapkan, dia nyalakan menyan, kemudian dia sebar-sebarkan itu darahnya. Nah, jadi seseorang ketika akan melakukan kesyirikan, akan melakukan perdukunan, maka dia harus syirik dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa orang tidak mungkin bisa merealisasikan tauhid pengesaannya kepada Allah kecuali harus kufur dari semua yang disembah selain Allah. Ya, nazar juga tidak boleh untuk manusia. Ya. Sumpah tidak boleh untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, "Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut." Barang siapa yang ingin bersumpah, sumpahlah dengan nama Allah. Jangan bersumpah kepada selain Allah. Kalau dia tidak bisa bersumpah dengan nama Allah, diam saja. Tidak usah bersumpah. Seperti itu. Kata Rasulullah SAW. Juga termasuk di antaranya nazar, puasa, berdoa, tidak boleh kepada selain Allah. Nah, jadi seseorang harus memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Itu baru akan berhasil tauhidnya, pengesaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya dalam surat Shad ayat 5, orang kafir mengatakan, apakah Muhammad akan menjadikan Tuhan yang banyak menjadi satu? Nah, seperti itu. Jadi mereka dikatakan kafir bukan karena mereka tidak yakin Allah itu Tuhan, tidak. Mereka juga nyembah kepada Allah. Akan tetapi mereka tidak bisa menyendirikan Allah. Mereka maunya Allah disembah, yang lain berhalanya juga disembah. Bahkan mereka menawarkan, ayo kita nyembah Allah Subhanahu wa taala tok satu hari, tapi nanti hari berikutnya Muhammad nyembah berhala kita. Nah, sampai seperti itu. Menunjukkan bahwa mereka memang betul-betul kesulitan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan berpindah pada poin ketiga dan ini penting sekali, bagaimana tata cara seseorang bisa merealisasikan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk mengatakan asyhadu alla ilaha illallah.
dia mengatakan dengan kata-kata tauhid la ilaha illallah dengan cara yang benar. Kalau seandainya seseorang tidak benar dalam melakukan itu, maka dikhawatirkan syahadatnya tidak sempurna, bahkan tidak lebih bagus dari orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang jahiliyah mereka sengaja tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena konsekuensinya semua berhala harus ditinggalkan. Makanya dalam surat Shad ayat 5 mereka mengatakan, apakah Tuhan kita yang banyak yang biasa kita buat sendiri, kita sembah sendiri, bahkan kita bawa kemana-mana, kita sembah di sekitar Ka'bah. Dalam sebuah riwayat yang sahih dikatakan bahwa ketika Rasulullah SAW masuk kota Mekah membersihkan berhala, dalam Ka'bah ada 360 berhala. Di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Nah, mereka tahu bahwa konsekuensi la ilaha illallah artinya adalah berhala harus ditinggalkan. Nah, itu akhirnya mereka tidak mau. Di zaman sekarang barangkali ada orang yang mengatakan la ilaha illallah, oke, la ilaha illallah, tapi ternyata dia masih menyembelih untuk selain Allah, nazar untuk selain Allah, berarti dia belum paham artinya. Maka para ulama memberikan sebuah kaidah agar mudah diambil intisari dari Al-Quran, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dibuat sebuah rumus bahwa orang yang betul-betul berhasil memurnikan la ilaha illallah adalah orang yang betul-betul bisa mempraktekkan 7 perkara. Nah, ini pada poin ketiga kita bahas. 7 perkara itu adalah, nah ini persaksian kepada Allah akan terbukti jika 7 perkara ini terlaksana. Yang pertama, mengetahui arti kandungannya. Ya. Ini surat Muhammad ayat 19 dan surat Az-Zukhruf ayat 86. Ini bisa antum catat untuk antum cari sendiri, antum baca terjemahannya, antum baca tafsiran yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Menunjukkan bahwa la ilaha illallah itu membutuhkan orang yang paham artinya. Ya. Kalau seandainya ada orang mengucapkan saja, tidak tahu artinya, tidak apa-apa. Akan tetapi jangan sampai melanggar pantangannya. Ya. Dalam surat Muhammad ini, Allah menyatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa la ilaha illallah. Artinya kita disuruh mengetahui. Fa'lam itu artinya ketahuilah. Artinya harus dipahami. Para ulama mengambil kesimpulan, kita harus mengilmui, istilahnya begitu. Harus memahami ilmu dari la ilaha illallah. Dalam surat Az-Zukhruf disebutkan bahwa orang-orang yang akan selamat adalah orang yang mengetahui la ilaha illallah dengan makna yang benar. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Orang yang selamat, orang yang lurus adalah orang yang mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain yang berhak disembah selain Allah. Mereka menyaksikan itu wahum ya'lamun dan mereka tahu artinya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata wa huwa ya'lamu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang mati dan dia tahu artinya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini yang menunjukkan betapa orang-orang kafir, mereka paham tentang konsekuensi la ilaha illallah. Mereka tahu artinya. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, berarti saya nggak boleh lagi beribadah kepada berhala. Maka mereka tidak mau mengucapkan syahadat. Nah, ketika di zaman sekarang banyak orang yang tidak tahu artinya, ya udah la ilaha illallah aja. Bahkan mungkin kadang-kadang ada orang mengucapkan la ilaha illallah sampai 100 kali, sampai 200 kali. Ya, apalagi kalau punya tirakat sendiri, ya, punya amal khusus. Biar wibawa, biar ditakuti orang, biar kebal, akhirnya mengucapkan tahlil sebanyak-banyaknya. Lalu dia tidak tahu artinya, akhirnya datang ke kuburan, kemudian dia sembelih di situ. Syiriklah akhirnya yang dikerjakan. Ya. Dan menyembelih adalah ibadah yang betul-betul harus diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah poin pertama. Agar ibadah seseorang benar, mengucapkan la ilaha illallahnya harus tahu artinya. Yang kedua, seseorang harus yakin dengan artinya. Kalau ada orang mengatakan la ilaha illallah tapi dia tidak yakin dengan tauhidnya, maka ibadahnya dipertanyakan. Apakah ada orang yang tidak yakin
Ya. Kita tahu orang ateis, mereka adalah orang yang kebingungan. Dalam syair Arab, ada satu syair yang dikatakan dengan La Adriyah. Judulnya itu adalah syair La Adriyah. Apa artinya La Adriyah? La Adriyah artinya diambil dari kata-kata La Adri, aku tidak tahu. Dia membuat sebuah syair. Ini orang Arab ateis. Aku melihat ada matahari diciptakan, terbit pagi hari, sore hari terbenam. Untuk apa seperti itu? Aku tidak tahu. Di akhir bagian syairnya, lastu adri, aku tidak tahu. Aku melihat ada tanaman. Ketika dia berkembang, mendapatkan sinar matahari, kena air hujan, akhirnya dia tumbuh subur. Tapi itu dinikmati oleh manusia. Setelah itu dia mati, ganti ada tanaman yang lain. Untuk apa ini semua? Aku tidak tahu. La adri, lastu adri, aku tidak tahu. Kemudian ada anak kecil. Dia dilahirkan, kemudian besar, dia harus bekerja, dia menanggung tanggung jawab, kemudian setelah itu dia mati, ganti orang lain lagi. Kenapa seperti ini? Ada apa? Lastu adri. Jadi dia bingung sekali. Kenapa? Karena dia tidak mengambil tanda-tanda wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bingung. Baik, orang yang Islam tidak paham tentang agama, dia sangat mungkin untuk bingung. Betapa banyak kasus orang murtad. Gara-garanya apa? Dia tidak puas dengan Islam. Dia mengatakan, kenapa saya harus Islam? Saya terkekang dalam Islam. Harus pakai pakaian nutup aurat, saya harus sholat, saya harus cari rezeki yang halal, saya tidak boleh makan riba, saya repot. Dia merasa berat, terbebani, akhirnya dia bingung. Bahkan dia tidak yakin. Nah, maka ketika ada orang mengucapkan syahadat, tapi dia tidak yakin dengan apa yang diucapkan, maka keimanannya harus dibenarkan. Ya. Ini saya tulis di surat Al-Hujurat ayat 15. Allah menyatakan, innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Ya. Orang-orang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu sedikit pun. Yakin. Dan harus yakin. Ya. Allah itu maha kuasa, maha kaya, maha memberi rizki, yang menghidupkan, nanti yang matikan aku adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memerintahkan aku sholat, yang akan memberikan pahala, yang menyiapkan surga dan neraka. Itu yakin semua. Dan itu adalah perkara-perkara gaib. Tidak mungkin kita bisa meyakini itu kalau tidak belajar agama. Nah, maka seorang harus yakin, harus belajar agar bisa mempraktekkan yakinnya. Ini dari surat At-Taubah ayat 45, ini berkaitan dengan jihad. Ketika ada orang-orang yang pura-pura untuk punya uzur sehingga tidak berangkat jihad, mereka minta izin kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, saya punya ini, saya izin tidak berangkat jihad. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, innama yasta'dhinuka alladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Yang izin kepada kamu biar tidak mau ikut perang itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, dan mereka ragu sehingga mereka terombang-ambing dalam keraguan mereka sendiri. Nah, maka orang yang beriman dia harus tahu dulu artinya. Setelah tahu, dia yakin bahwa Allah Azza wa Jalla adalah seperti ini, zat yang segala-galanya, maka dia mengucapkan la ilaha illallah dengan keyakinan yang mantap. Yang ketiga adalah seseorang harus menerima konsekuensinya. Ya, harus menerima konsekuensi. Kalau orang sudah mengatakan la ilaha illallah, iya, saya ikrar bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Berarti konsekuensinya semua kesyirikan harus ditinggalkan. Ya, harus ditinggalkan. Dalam bahasa Arab artinya menerima itu artinya al-qabul, dia harus menerima. Ya, jangan seperti orang yang tidak mau menerima syariat, tidak mau menerima bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat segala-galanya. Nah, kalau orang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak terima dengan syariat, tidak terima kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia, berarti dia perlu perbaiki tauhidnya, perlu perbaiki keimanannya. Ini di surat Az-Zukhruf ayat 23 sampai 24. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Demikianlah, tidaklah kami utus seorang rasul kepada umat
apapun sebelum kamu Muhammad untuk mengajak kepada beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Melainkan biasanya ada orang-orang di tengah masyarakat yang menjadi tokoh akan mengatakan illa qala mutrafuha. Mutrafuha artinya orang-orang kayanya, orang-orang terpandangnya, orang-orang tokohnya. Orang-orang yang itu akan mengatakan kepada para rasul, inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami dulu dapat nenek moyang kami ada punya agama dan ajaran sendiri dan kami hanya ngikut mereka, tidak mau menerima kamu. Nah, ini berarti kalaupun seandainya diajak kepada tauhid dan dia belum mau menerima, berarti seperti orang-orang kafir itu. Nah, maka menerima syariat, menerima kebenaran, menerima tauhid itu merupakan konsekuensi seseorang mengikrarkan la ilaha illallah. Kalau ternyata dia belum bisa menerima konsekuensi tauhid, berarti dia perlu memperbaiki syahadat. Bukan berarti dia langsung kafir. Kita tidak bisa untuk mengklaim seseorang, oh berarti ini orangnya tidak Islam beneran. Tidak. Akan tetapi perlu mempelajari agama yang benar agar dia bisa mempelajari keyakinannya secara benar. Shad ayat 5 seperti yang kita sebutkan tadi. Ketika orang-orang kafir tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka harus menanggung resiko meninggalkan berhala-berhala. Akhirnya mereka tidak mau menerima. Nah ini berarti tauhidnya memang betul-betul tidak ada. Ya, orang-orang kafir memang tidak memiliki yakin, tidak memiliki keimanan karena mereka tidak mau menerima konsekuensi la ilaha illallah. Berarti orang beriman yang sudah mau mengikrarkan la ilaha illallah harus menerima konsekuensinya. Ya dipelajari otomatis konsekuensinya apa aja, yaitu dipelajari. Nah, belajar tauhid, belajar syirik. Apa maksudnya belajar syirik? Bukan untuk dilaksanakan, akan tetapi agar seseorang tidak terjerumus ke dalamnya. Dzabh li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah, tidak boleh. Pengen dagangannya laris, disuruh nyembelih ayam hitam di bawah pohon atau di sebelah sungai, tidak boleh. Ya. Ingin nazar untuk orang mati, tidak boleh. Orang berdoa kepada selain Allah, tidak boleh. Ya. Takut kepada selain Allah. Takut ini macam-macam, para ulama menjelaskan. Ada takut yang sifatnya adalah takut yang bersifat mengagungkan. Ini tidak boleh dipalingkan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau takut yang wajar, seperti takut dari ular, takut dari harimau, takut dari kegelapan, itu wajar. Nah, akan tetapi jika seandainya seorang takut kepada jin, apakah dia bisa digolongkan syirik atau tidak? Ini berbeda. Kemungkinannya kalau seandainya dia takut dengan jin karena jin itu bisa mencekik atau jin itu bisa mengganggu orang yang tinggal di rumah yang sudah lama tidak dihuni misalkan, maka ini wajar. Dan cara mengatasinya harus dengan tata cara syar'i. Ruqyah, membaca Al-Quran, menjaga ibadah, dan segalanya. Tapi kalau seandainya rasa takut itu akhirnya mengagungkan si penjaga rumah, tidak boleh. Ya. Kata orang Jawa namanya yang bau rekso, yang menunggu dan istilahnya penunggu. Ya. Ketika dia datang ke rumah, biar dia tidak diganggu oleh orang yang menunggu atau jin yang menunggu rumah itu, akhirnya dia pasang kemenyan, dia pasang bendera misalkan, atau dia pasang 7 macam rempah-rempah, beras merah, pisang, daun, apa segala macam taruh di atas. Kenapa? Takut diganggu jin. Tidak boleh itu. Itu takut yang tidak dibenarkan dalam syariat. Berarti takut itu perlu diperbaiki. Intinya seseorang ketika mentauhidkan Allah, dia perlu belajar agar jangan sampai tauhidnya dicemari dengan kesyirikan. Harus belajar. Ya, harus belajar. Masih banyak ilmu-ilmu syariat yang belum kita gali. Kemudian yang berikutnya, ini masih ada kaitannya dengan menerima, yaitu mentaati. Dalam syariat namanya al-iz'an. Al-iz'an atau al-inqiyad. Nurut, patuh. Ya. Kalau yang tadi sebelumnya adalah mentaati. Atau menerima, menerima, maka setelahnya adalah menerima plus mentaati. Tidak perlu ragu. Terima syariat, dan nurut. Kalau ini syariat, siap saya akan kerjakan. Ya. Dalam Al-Quran ini kita sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 54. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembalilah kamu kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepada
Allah, pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini sikap seorang yang sudah mengikrarkan syahadat, berarti dia konsekuensinya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum berserah diri kepada Allah, artinya dia belum siap untuk nurut kepada syariat, berarti perlu diperbaiki. Syahadatnya perlu diperbaiki. Bukan mengucapkan kembali, akan tetapi tauhidnya diperbaiki. Ya, agamanya diperbaiki. Surat Luqman juga sama. Allah menyatakan, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah dan berbuat ihsan, maka dia telah berpegang dengan tali yang kuat, yaitu tali tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini salah satu konsekuensi yang harus dipegangi seorang, harus nurut kepada syariat. Kemudian diantaranya adalah jujur, tidak pura-pura, agar tidak seperti orang munafik. Orang munafik mengatakan bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan tapi dalam hati mereka ada nifaq, ada kemunafikan, tidak beriman mereka. Dan kemunafikan macam-macam sifatnya. Ya, ada orang yang sampai tingkat-tingkat, ada yang nifaq amali. Nifaq amali artinya dia melakukan amal atau menyembunyikan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang ditampakkan, akan tapi tidak sampai kepada derajat kufur. Ya. Intinya seseorang ketika mengucapkan la ilaha illallah dia jujur. Ya. Dalam hadis ini kita sebutkan judulnya atau suratnya Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Allah menyatakan alif lam mim ahasiban nas an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia pada mengira mereka akan ditinggalkan, dibiarkan oleh Allah mengatakan kami beriman, kemudian mereka tidak diuji oleh Allah? Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Sungguh kata Allah Azza wa Jalla, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sampai Allah betul-betul tahu siapa orang yang jujur dan siapa orang yang bohong. Nah, sehingga ada orang munafik yang mereka mengatakan amanna. Mereka mengatakan minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sebagian orang mengatakan kami beriman kepada Allah, tapi ternyata hati mereka tidak beriman. Ini makanya kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 11. Ini di awal-awal juz 1 itu di surat Al-Baqarah Allah menyebutkan yang pertama sifat orang beriman ayat 1 sampai ke 5. Itu sifatnya orang-orang beriman. Kemudian setelah itu ayat 6 sampai ayat ke-7 sifatnya orang kafir. Baru setelah itu ayat ke-8 sampai ke setelahnya itu ayat 11 itu menyebutkan ciri-ciri orang munafik, menampilkan sesuatu yang tidak sama dengan apa yang ada dalam hatinya. Maka ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus jujur, tidak menyembunyikan kekufuran dalam hatinya. Kemudian yang setelahnya memurnikan ibadah. Memurnikan ibadah itu yang kaitannya sama dengan poin ke nomor 2. Seseorang tidak mungkin berhasil menjaga kemurnian la ilaha illallah kecuali dia harus kufur kepada semua sembahan selain Allah. Ini ada dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Azza wa Jal. Dan mukhlishina lahuddin artinya adalah mengikhlaskan, memurnikan, menjaga kejernihan tauhid dan agama Islam. Ya. Jadi orang bisa berislam. Orang boleh mengatakan kamu mau Islam, Islam biasa saja. Siap. Kita memang ingin Islam biasa. Tidak ada Islam luar biasa. Islam istimewa. Islam biasa, iya. Bukan Islam yang tatarruf, yang pengen lebih kenceng, irhab teror dan lain sebagainya. Islam yang rahmatan lil alamin. Akan tetapi tidak dipahami bahwa Islam yang biasa itu artinya adalah Islam yang sesuai dengan adat tradisi masyarakat yang sebagiannya bertentangan dengan syariat Islam. Nah, maka seorang perlu menjaga kemurnian syariatnya, menjaga kemurnian imannya, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di surat Al-Bayyinah. Mukhlishina lahuddin artinya menjaga kemurnian agamanya. Maksudnya adalah tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah orang-orang yang bisa
berhasil dan sukses dalam memurnikan la ilaha illallahnya. Kemudian yang terakhir adalah pembahasan untuk menyebutkan atau berhasil mengesahkan Allah dengan cara menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seseorang harus cinta kepada Allah? Cinta juga macam-macam. Ada cinta yang manusiawi. Seorang cinta kepada pasangannya, kepada lawan jenisnya, cinta kepada anaknya. Tentu ini berbeda. Cinta anak dengan cinta kepada pasangan itu berbeda. Kemudian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala juga berbeda, sebagaimana cinta kepada pekerjaan, cinta kepada dunia berbeda-beda. Dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cinta yang memiliki pengagungan dan siap untuk taat kepada peraturan dan perintah. Nah, ketika seorang mengatakan la ilaha illallah, berarti dia harus siap dalam fokus cinta kepada Allah, harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab mengatakan, ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu hadza la umri fil qiyas shani'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ya. Engkau bermaksiat kepada Allah sementara engkau mengira kamu cinta kepada Allah. Ini betul-betul tidak layak dalam pandangan dan rasio seseorang. Ya. Seandainya cintamu benar kepada Allah, niscaya kamu akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang cinta, dia akan nurut kepada orang yang dicintainya. Orang yang dicintai minta apa? Dikasih. Orang yang dicintainya suka ini, dia ikut suka. Nah, itu wajar sekali seperti itu. Maka ketika orang mengatakan cinta kepada Allah, maka konsekuensinya dia harus taat dan patuh, siap untuk menerapkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ada ayat yang disebut oleh para ulama sebagai ayat ujian. Idda'an nasu mahabbatallah fabtalahumullahu bihadhil ayah. Kata para ulama, mereka mengaku cinta kepada Allah, maka Allah uji mereka dengan ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian ngaku cinta kepada Allah, maka ikutilah ajaranku. Kenapa? Karena ajaran Rasulullah SAW datangnya dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya. Yang dibicarakan Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah. Berarti kalau ada orang ngaku cinta Allah, cinta Rasul, lihat bagaimana standar dia dalam mengikuti perintah. Kalau seandainya tidak nurut, berarti dia tidak terbukti cintanya. Nah, ini 7 hal. Al-ilmu, wal-yaqinu, wal-qabulu, wal-inqiyadu, wal-ikhlasu, was-sidqu, wal-mahabbah. 7 hal. Pertama, seseorang ketika mengucapkan la ilaha illallah dengan benar, harus tahu artinya. Yang kedua, harus yakin dengan makna dan kandungannya. Yang ketiga, nerima. Yang keempat, dia siap nurut dan taat kepada semua perintah. Kemudian yang kelima berikutnya adalah dia jujur. Yang keenam, dia perlu memurnikan, tidak mencampur dengan syirik-syirik yang lain. Kemudian berikutnya dia bisa menumbuhkan kecintaan kepada Allah lebih dari kecintaan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan syahadat an la ilaha illallah. Baik, yang kedua, syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ini kita sebutkan bahwa seseorang ketika menyaksikan, saya bersaksi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Baik, siap konsekuensinya? Siap. Konsekuensinya ada 4. Yang pertama dalam syariat namanya tasdiquhu fima akhbar. Percaya dengan semua informasi yang dibawakan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan nanti hari kiamat itu orang akan mempertanggungjawabkan semua amalnya. Yang tidak sholat disiksa, yang nggak mau bayar zakat disiksa. Kemudian nanti akan melewati sirat, yang amalnya jelek akan diantem dari bawah. Kemudian seorang akan masuk ke surga setelah semua hisabnya selesai. Ini adalah informasi dari Rasulullah SAW. Allah Azza wa Jal punya sifat seperti ini. Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang sifatnya seperti ini. Itu semua kaitannya dengan iman kepada alam gaib. Dan kita tidak mungkin berbicara kecuali dengan standar wahyu. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW kita percaya. Nah, ini adalah merupakan konsekuensi syahadat anna Muhammadan
Rasulullah. Yang kedua, ta'atuhu fima amar. Menaati semua perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menjauhi larangan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, tinggalkan. Ya. Kemudian yang keempat, ini penting sekali karena banyak masyarakat yang barangkali tidak pernah menjamah seperti ini. Alla ya'budallah illa bima syara'. Konsekuensi seseorang ketika mengatakan Nabi Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus siap untuk tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Ya, kecuali dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengatakan Nabi adalah utusan Allah. Berarti saya siap untuk menyampaikan ibadah kepada Allah sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi seperti itu. Baik, ini kita bahas secara ringkas apa yang menjadi keharusan yang kita kerjakan tentang tanggung jawab kita ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi bukan berarti orang yang tidak tahu hal ini berarti dia belum beriman, tidak. Ya. Yang penting adalah dilaksanakan. Kalau ada mbah-mbah tua di tengah desa tidak tahu apa-apa dengan keluguan dan belum dicampurkan dengan peradaban yang banyak merusak akhlak dan juga agama orang. Dia mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus. Dia tidak tahu kalau syarat la ilaha illallah itu harus mengaplikasikan 7 hal tadi. Nggak ngerti dia. Tapi dia sudah melaksanakan itu. Maka aman. Dia tidak menyekutukan Allah. Dia sudah yakin. Dia siap untuk mentaati. Hanya karena dia tidak tahu kalau ibadah ini harusnya seperti ini. Karena dia tahu berdalaman misalkan. Tidak tahu baca, tidak tahu berhubungan komunikasi dengan orang misalkan. Maka apa yang dia tahu dia kerjakan. Dia siap untuk melaksanakan ibadah secara syariat Islam yang benar. Tapi dia tidak tahu urutan-urutan tadi. Tidak apa-apa. Ini hanya syariat yang diajarkan oleh kaidah yang diambil oleh para ulama, mengambil intisari dari dalil-dalil yang ada agar kita mudah untuk memahami. Jadi ini semua berkaitan dengan masalah syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada pemahaman sebagian masyarakat yang salah. Mereka mengatakan bahwa syahadat yang kita baca dalam sholat tidak bisa mewakili syahadat kita masuk Islam. Ini salah. Ya, salah. Memang orang yang non Muslim ketika akan masuk Islam dia perlu syahadat. Dia perlu syahadat. Kemudian dia baru bisa melaksanakan sholat. Kalau dia melaksanakan sholat tapi belum syahadat, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi pembahasan ana adalah ketika ada orang Islam dilahirkan dalam keadaan Islam, kemudian dia sholat otomatis kan dia Islam. Lalu ada orang mengatakan bahwa syahadat dia dalam sholat tidak mewakili syahadat masuk Islam. Ini salah. Sehingga orang yang mengatakan seperti ini memaksa ketika ada orang yang sudah dilahirkan dalam keadaan Islam harus syahadat untuk masuk Islam. Kalau tidak berarti kafir. Saya katakan seperti itu karena saya pernah syahadat lagi. Ikut pengajian orang-orang yang memiliki keyakinan seperti itu. Akhirnya saya mau tidak mau yang tidak tahu apa-apa waktu itu syahadat lagi. Mereka katakan syahadat dalam sholat itu tidak bisa mewakili syahadat untuk masuk Islam. Subhanallah. Keliru. Ya. Dalam hadis disebutkan ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunajjisanihi aw yumajjisani aw yunassirani. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang bayi lahir kecuali dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Tauhid. Bayi itu ketika lahir dia masih dalam keadaan fitrah Islam. Sampai kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia sebagai orang Majusi. Kalau tidak, dia fitrah, Muslim. Seperti itu. Berarti ketika dia dalam keadaan fitrah, tidak perlu seorang masuk Islam lagi. Nah, seperti itu. Baik. Pembahasan berikutnya dalam rukun Islam adalah masalah sholat. Kita sudah bahas kemarin. Sholat adalah merupakan ibadah yang paling kencang. Ya. Kalau seandainya seorang bermudah-mudahan meremehkan sholat, ditinggalkan seperti kebanyakan kaum muslimin, sayang sekali yang kita prihatin. Banyak yang tidak sholat daripada yang sholat. Ini prihatin sekali kita. Mestinya secara rasio jumlah 250 sampai 300 juta penduduk Indonesia. Katanya Islamnya 85%. Berarti masjid itu tidak cukup untuk menampung jumlah kaum muslimin yang sebanyak ini. Buktinya kalau kita lihat ada acara-acara masyarakat, ya,
entah acaranya perlombaan atau acaranya orkes ya, konser segala macam. Itu berjubel itu. Ini jualan, ini cuma lihat, ini datang, ini menikmati segala macam. Berjubel. Mana ketika mereka mendengarkan panggilan azan? Berarti memang masih banyak yang tidak sholat daripada orang yang sholat. Masjidnya banyak, alhamdulillah. Ada yang sholat banyak ada, tapi kita berharap lebih banyak lagi. Ya, saya sering cerita di Saudi itu ketika sudah masuk waktu sholat, jalanan itu bisa sepi. Sepi. Yang lewat itu mungkin orang-orang yang darurat, orang yang memang darurat harus segera sampai ke tempat dan sebagainya. Tapi subhanallah masjid di mana-mana ketika azan sepi, jalannya masjidnya yang ramai. Allahumma barik. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla memperbaiki kondisi kaum muslimin ini. Kemudian yang berikutnya adalah masalah zakat. Zakat itu secara definisi, secara gampangnya adalah mengeluarkan sebagian harta yang sudah sampai nisab. Nisab itu batasan yang harus dizakati. Kemudian dia bertahan selama 1 tahun. Orang punya harta, punya uang, punya emas, punya apa segala macam, dan semua hartanya sampai kepada nisab atau batasan yang memang sudah harus zakat. Nah, uang ini yang sampai kepada nisab bisa bertahan selama 1 tahun, maka dia harus menzakati hartanya. Ini definisi zakat. Mengeluarkan sebagian uang yang dimiliki yang sudah sampai kepada nisab dan sampai kepada 1 tahun, ini namanya zakat. Nah, dan zakat sekalipun para ulama mengatakan orang yang tidak berzakat berarti dia tidak kafir misalkan. Nah, akan tetapi orang yang tidak melakukan zakat ancamannya besar, na'udzubillah. Ancamannya adalah Allah Azza wa Jalla akan menyiksa dia dengan hewan yang mengerikan, yaitu ular. Ya. Zakat ini barangkali kaum muslimin fahamnya ketika disebutkan itu sudah zakat, maksudnya adalah zakat fitrah. Ya, zakat fitrah merupakan zakat, tapi bukan itu. Zakat itu artinya adalah seseorang memiliki harta yang sudah siap untuk dizakati. Artinya dia uangnya banyak. Dan punya uang banyak itu bukan sehari, 2 hari, 3 bulan, 4 bulan, enggak, sampai bertahun-tahun. Berarti dia memang wajib zakat setiap tahun. Begitu. Nah, kata Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari, Man atahullahu malan lam yuaddi zakatahu مثل له شجاعا أقرأ له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيأخذه بلهزمتيه يقول أنا مالك أنا كنزك. Kata Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari, orang yang tidak mau bayar zakat, padahal Allah sudah memberi dia harta yang banyak, maka nanti pada hari kiamat Allah akan menciptakan ular. Ularnya itu akra. Akra itu artinya botak. Artinya botak, ular itu di kepalanya sudah tidak ada rambut dan bulu sama sekali karena saking kuatnya bisa yang ada dalam tubuh ular itu. Disebutkan seperti itu, para ulama mengatakan syuja'an akra, ular yang botak, maksudnya sampai tidak ada bulu sama sekali karena saking kuat bisanya. Bisanya itu kuat sekali, racunnya. Kemudian lahu zabibatan, dia memiliki semacam titik-titik yang menyeramkan di kepala atau di mukanya. Kemudian dia yutawwiquhu yaumal qiyamah. Dia akan menyiksa dengan membelebet kepalanya ini, lehernya. Lehernya itu akan dibelenggu dengan ular itu. Fayakhudhu bilihzimataihi. Dia akan mengambil orang itu, melahap orang itu dengan kedua rahangnya, dengan kedua giginya atau mulutnya. Dicaplok begitu, dia akan mengatakan ana maluka ana kanzuk. Aku adalah hartamu, aku adalah uang yang kamu timbun. Para ulama mengatakan kanz artinya harta timbunan, itu adalah harta kekayaan yang tidak dibayarkan zakatnya. Nah, ini bahaya sekali ketika ada orang banyak juga tidak paham kalau saya harus zakat ya. Tapi zakat itu berapa? Nisab. Ada zakat macam-macam, ada zakat perniagaan, perdagangan, ada zakat pertanian. Pertanian gampang, ketika dia sudah panen maka dia ada hitungannya sendiri. Atau zakat peternakan, orang punya kambing berapa, orang punya sapi berapa, orang punya onta berapa, sudah pada ukurannya berarti dia harus membayar zakat. Taib. Yang penting ini uang, karena kebanyakan kita punya uang, kebanyakan menjadi beruang ya, banyak uangnya maksudnya. Nah, ketika orang sudah punya nisab,
maka dia perlu membayar zakat. Berapa nisabnya? Nisabnya sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, "Walaisa 'alaika syai'un min malika hatta yakuna 'indaka 20 mithqalan." Kamu tidak wajib untuk membayar zakat pada hartamu sampai kamu punya uang 20 mithqal. 20 mithqal ini 20 dinar. 20 dinar. 20 dinar dikalkulasikan oleh para ulama dengan sesuai dengan harga emas 85 gram. 85 gram itu berarti berapa kira-kira sekarang? Sekitar 72 juta. Anak tadi lihat itu, jajal. Dan berapa sih harga emas sekarang? Harga emas itu katanya sekitar 850-an lah, 840 sekian per gramnya. Berarti kalau nisab zakat yang 85 gram, batasan yang harus dizakati dari harta kita yang tersimpan itu sekitar 72. Orang kalau punya uang 72 juta, anggap 75 juta. Berarti dia perlu menzakati. 75 juta itu kalau tersimpan bertahan selama 1 tahun lebih, berarti dia perlu zakat. Tidak banyak zakat itu. Dari semua kekayaan kita, nah kekayaan maksudnya yang kita simpan, uang, kemudian emas atau perak yang kita simpan, kita cuman disuruh mengeluarkan 2,5%. Berarti berapa? Bagi 40. Ya, 1/40. Harta kekayaan yang kita simpan itu kita bagi 40, sudah kita keluarkan segitu. Nah, berarti kalau ada orang punya uang 40 juta, maka zakatnya 1 juta. Seperti itu. Itu masalah zakat. Loh, rumah misalkan. Rumahnya magrong gede sekali. Apakah harus dizakati? Enggak. Rumah tidak ada zakatnya. Tapi dia punya mobil yang gede itu, yang mewah sekali itu apa itu? Nah, mewah. Apakah perlu dizakati? Tidak. Kendaraan tidak wajib zakat. Ya, kecuali kalau dia jualan mobil, dia jualan rumah, nah itu urusan lain. Itu ada zakatnya karena dia dagang. Berarti itu masuk ke dalam zakat perdagangan. Nah, ini masalah zakat. Jadi intinya pembahasan tentang zakat perlu diperhatikan seorang agar dia siap untuk membayar zakat. Dan memang orang semakin banyak hartanya, semakin banyak urusannya. Orang miskin nggak perlu mikir-mikir zakat saya berapa. Biasanya cari makan aja susah. Tapi orang yang kaya perlu memikirkan. Dan termasuk orang yang mungkin tidak kaya banget, tapi kalau punya tabungan, saya mau bikin villa, saya bikin rumah misalkan. Tabungan itu ternyata melebihi 100 juta misalkan. Dan 100 juta ini bisa bertahan selama 1 tahun. Berarti pada saat akhir genap 1 tahun dari 100 jutanya itu dia perlu menyiapkan untuk membayar zakat. Seperti itu. Baik, ini pembahasan pelajarannya. Kemudian berikutnya adalah masalah puasa. Puasa ma'ruf. Ya. Puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan atau mengurangi pahala. Dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, dan insya Allah pembahasan seperti ini paling pasnya adalah menjelang puasa Ramadan. Dan ini akan lebih mengena. Tapi secara mujmal atau secara global, puasa seperti itu syariatnya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kenapa kok perlu dibahas? Anda pernah cerita, ada orang yang ketika menjelang bulan Ramadan, dia cerita, Masya Allah, nggak terasa, besok sudah Ramadan. Seumur-umur saya tidak pernah puasa Ramadan full, kata dia. Tapi nggak apa-apa kalau kurang karena safar, karena sakit, karena apa, kemudian dia qadha. Enggak. Pembicaraan itu menunjukkan bahwa memang dia biasa tidak puasa. Dan di tengah masyarakat biasa. Saya pernah melihat depan rumah ada orang nukang, tidak apa-apa kalau seandainya orang itu sakit. Tapi ini nukang biasa, kemudian dia pasang tehnya, suguhannya, siang hari di bulan Ramadan. Apalagi kalau cuman resto, ya, resto buka, pakai musik, makanan kesana kemari baunya, di siang-siang di bulan Ramadan. Yang punya muslim, yang makan muslim. Subhanallah. Ini realita memprihatinkan sekali di tengah masyarakat Islam. Negara yang kaum muslimin, komunitas kaum musliminnya besar. Semoga Allah memperbaiki kondisi kaum muslimin. Kemudian yang terakhir adalah masalah haji. Merupakan ibadah yang wajibnya hanya sekali seumur hidup. Itu pun kalau mampu. Kalau tidak mampu bagaimana? Tidak wajib. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan haji untuk orang yang mampu. Tapi seandainya saya mampu. Misalkan ada perempuan yang bukan mahram, yang tidak punya mahram. Dia punya mahram,
tapi dia belum bisa mengumpulkan tabungan untuk membayari si mahramnya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, wal mahramu minal istita'ah. Mahram adalah standar kemampuan. Kalau ada orang yang bisa berangkat sendirian, tapi dia tidak bisa memberangkatkan mahramnya, maka dia belum dikatakan mampu. Sehingga kalau tidak berangkat haji tidak apa-apa, jangan khawatir. Kemudian termasuk diantaranya adalah saya ingin menghajikan orang tua. Ini seringkali pertanyaan seperti itu. Saya ingin menghajikan orang tua sudah sepuh. Nah, saya bisa mengumpulkan harta cukup untuk satu orang saja. Nggak bisa untuk dua, saya dan orang tua. Mana yang lebih didahulukan? Para ulama mengatakan yang didahulukan adalah yang mampu duluan. Yang mampu siapa? Saya. Berarti saya wajib untuk haji. Orang tua belum mampu untuk mengumpulkan uang itu, berarti orang tua belum wajib. Kalau kita menghajikan orang tua, berarti masuknya dalam masalah bakti kita kepada orang tua. Tapi kita tidak menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Maka berarti yang harus dilakukan adalah saya dulu yang berangkat. Setelah itu mudah-mudahan Allah bisa memudahkan untuk mengumpulkan kembali, maka orang tua diberangkatkan. Ini barangkali yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan memang sudah lewat waktunya, tinggal 10 menit, tapi nggak apa-apa, nanti kalau seandainya pengen ditambah lagi, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan waktu kita barokah, ilmu kita juga bermanfaat, dan apabila ada yang salah, Anda siap merujuk untuk mengikuti pendapat yang sesuai dengan dalil. Wallahu ta'ala alam, sallallahu alaihi wasallam, barakallahu bina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ustadz, jazakallahu khairan. Alhamdulillah, terima kasih atas semua ilmu yang disampaikan. Para jemaah sudah masuk ke dalam sesi tanya jawab, kemudian juga pertanyaan sudah banyak yang masuk ke dalam chat room. Ini saya bacakan terlebih dahulu. Ini ada dari Pak Zulfikar. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan Ikhwan Fillah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi ujian di masa pandemi ini. Amin. Afwan Ustadz, mohon izin ada 3 pertanyaan jika berkenan untuk pencerahannya. Yang pertama, bagaimana cara membedakan atau filter hadis sahih, hasan, dan doif agar bisa aman dari pengaruh aliran sesat? Satu-satu dulu kali Ustadz ya. Baik. Hadis yang sahih artinya jalur periwayatannya adalah orang-orang yang terpercaya. Terpercaya dari sisi agama dan dari sisi kehebatan atau kuatnya hafalan. Nah, kalau dua-duanya ini sahih, masing-masing riwayat atau masing-masing dari tahapan orang-orang yang meriwayatkan itu semua orang terpercaya, maka kita bisa menghukumi hadis itu sahih. Itu secara umum. Kalau secara rinci, antum silahkan daftar di prodi hadis, nanti kita belajar. Begitu. Jadi intinya begitu. Hadis sahih itu dikatakan sahih kalau seandainya silsilah atau rangkaian periwayatannya semuanya tidak bermasalah. Nah, kalau seandainya hafalan orang yang meriwayatkan itu agak kurang, ya, hafalannya kurang kuat misalkan, maka dia tidak sampai kepada derajat orang yang sahih riwayatnya, tapi dikatakan hasan. Seperti itu. Nah, adapun yang dhaif adalah yang apabila ada jalur periwayatannya orang yang tidak terpercaya atau orang yang hafalannya lemah dan sebagainya, itu namanya hadis yang dhaif. Tapi bagaimana cara kita agar kita selamat dari hadis-hadis yang dhaif? Gampang. Zaman sekarang sudah banyak buku-buku takhrij atau buku-buku yang menjelaskan hadis ini dhaif atau sahih. Tinggal kita lihat banyak-banyak buku hadis yang menjelaskan itu, namanya buku takhrij. Kalau bisa bahasa Arab lebih gampang lagi karena banyak-banyak buku takhrij yang berbahasa Arab belum diterjemahkan. Seperti bukunya Syekh Albani rahimahullah, namanya Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, Silsilah Al-Ahadits Ad-Dhaifah. Rangkaian atau kumpulan hadis-hadis sahih, kumpulan hadis-hadis yang lemah. Seperti itu. Kemudian ada lagi buku yang dikarang oleh Al-Iraqi rahimahullah. Al-Iraqi ini adalah gurunya Hafidz Ibnu Hajar. Beliau memiliki buku takhrij hadis-hadis Ihya Ulumuddin. Ya. Kitab Ihya Ulumuddin yang tersebar di Indonesia dikarang oleh Al-Ghazali rahimahullah. Nah, ini dikumpulkan hadis-hadis yang ada di situ oleh Al-Iraqi, ahli hadis, kemudian hadisnya dihukumi. Ini sahih, ini dhaif, ini lemah dan sebagainya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Lanjut ke pertanyaan kedua. Dari sekian banyaknya hadis, mohon tipsnya. Sebaiknya mulai dari mana metodologi kita bisa mempelajari hadis sahih setelah belajar dari hadis arba'in? Ya,
Para ulama memberikan anjuran dan saran. Hadis apa yang harus kita pelajari dulu? Yang pertama, jangan yang banyak-banyak, karena kita akan bosan kemudian berhenti belajar hadis. Yang pertama. Yang kedua adalah yang paling penting dan sering kita butuhkan. Apa itu? Para ulama menyarankan. Yang pertama Arba'in Nawawi. Karena apa? Karena pendek, kemudian dia mencakup semua kebutuhan dalam Islam. Yang kedua disarankan hadis Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam itu kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Kalaupun ada yang tidak sahih, sedikit. Mungkin satu atau dua. Itu pun bukan karena tidak sahih, tapi tidak diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Padahal penulisnya mengatakan, saya berusaha untuk mengumpulkan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Akan tapi ada yang meleset. Sehingga beberapa lafaz disebutkan oleh An-Nasa'i, kemudian Ibnu Majah, Abu Dawud dan sebagainya. Tapi hadisnya sahih semuanya. Nah, hadis Umdatul Ahkam itu sedikit. Cuman sekitar 430 hadis saja. Dan itu membahas tentang hadis-hadis ibadah yang kita butuhkan. Dimulai dari sholat, kemudian tentang zakat, kemudian masalah haji, kemudian masalah jenazah, kemudian masalah jihad, masalah wasiat-wasiat dan sebagainya. Nah, setelah itu dianjurkan untuk mempelajari kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram ini hadis ahkam juga, hadis yang berkaitan dengan hukum. Bagaimana seorang jual beli, bagaimana seorang berhubungan dengan riba, bagaimana berkeluarga, masalah nikah, masalah tolak, masalah roja'ah, rujuk dan sebagainya. Kemudian seorang ada khulu', khulu' itu seorang wanita minta cerai kepada suaminya. Itu semua ada dalam buku Bulughul Maram, hadis-hadis semuanya isinya. Nah, itu kita pelajari karena itu yang dibutuhkan. Taib, bagaimana mengetahui hadis itu sahih atau tidak? Ibnu Hajar sendiri, pengarang kitab Bulughul Maram, sudah mengomentari di belakangnya. Hadis ini dhaif, hadis ini sahih, hadis ini hasan dan sebagainya. Pun di bawahnya di catatan kaki sudah banyak para ulama kontemporer yang menjelaskan takhrij hadis-hadis Bulughul Maram. Jadi sudah mudah sekali. Kalau ada yang ingin mempelajari lagi, ada kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Buku itu mengumpulkan hadis-hadis yang lebih umum, bukan hanya ahkam atau hukum-hukum fikih saja, akan tetapi termasuk akhlaknya, termasuk akidahnya, bahkan ada beberapa tafsir ayat, itu semua dibahas dalam Riyadhus Shalihin agar hati kita lunak, kemudian bisa lebih dekat kepada Allah. Nah, ini bisa dijadikan rujukan. Wallahu a'lam. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah gerakan ingkar sunnah dan si'ah termasuk yang bisa batal atau tidak sempurna syahadatnya? Lebih kurangnya mohon maaf. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Yang pertama kita harus membedakan antara membahas teori dan pemikiran dengan membahas pelaku dan orang-orangnya. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan saya tidak percaya hari akhir, maka dia kafir. Ini berbeda dengan orang yang mengatakan di kampung saya ada Pak Fulan. Dia mengatakan bahwa saya tidak percaya dengan azab kubur. Berarti Bapak itu kafir. Nah, ini beda. Ya. Beda mengatakan bahwa sebuah hukum seperti ini dengan orang itu seperti ini. Tidak boleh. Nah, maka dalam pertanyaan ini kita ingin membahas tentang pemikiran. Bukan membahas tentang sekte yang ada di Indonesia atau orang yang di sekitar kita. Nah, Al-Quraniyun yang mereka katakan dengan gelar itu, mereka lebih bangga dengan itu. Tapi hakikat pemikiran itu adalah ingkarus sunnah, mengingkari hadis. Nah, itu adalah pemikiran sesat. Karena tidak mungkin seseorang bisa menjalankan syariat Islam secara sempurna kalau tidak menerima hadis Nabi SAW. Dan ada benih-benihnya sejak zaman sahabat. Mereka mengatakan, ma wajadna fi kitabillahi taba'nahu wa ma lam yakun fihi taraknahu. Yang ada dalam Al-Quran kita pakai. Yang tidak ada dalam Al-Quran kita tinggalkan. Akhirnya marah para sahabat Nabi. Kamu itu sholat 4 rakaat zuhur itu mau dapat dari mana? Kamu mau sholat zuhur, mau sholat maghrib 3 rakaat dari mana? Kemudian sholat malam jahriyah dengan suara keras dan suara lirih pada sholat zuhur itu dapat dari mana kalau tidak dari hadis? Sampai dikatakan seperti itu oleh Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma. Nah, jadi gerakan Al-Quraniyun, orang-orang yang hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran atau ingkarus sunnah,
ini adalah sekte yang menyimpang dari Islam. Tidak mungkin mereka bisa menjalankan Islam secara sungguhnya kalau mereka tidak menerima hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis Nabi juga wahyu yang akan mengumpulkan atau melengkapi Al-Quran. Yang masih disebutkan secara global akan dijelaskan secara terperinci dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Adapun sekte yang kedua, yaitu Syiah, itu bukan sekte, tapi itu sudah agama baru. Ketika mereka memiliki Al-Quran yang lebih banyak juznya katanya. Nah, Quran yang ada pada Ahlus Sunnah itu masih muharraf, ada yang dicuri oleh Ahlus Sunnah, sehingga Quran itu tidak lengkap, hanya ada sepertiganya saja, masih ada mushaf Fatimah kata mereka. Ini bahaya sekali. Ya, itu keyakinan yang sesat. Kemudian ditambah lagi mereka meyakini bahwa Abu Bakar kafir, Umar kafir, para sahabat kafir. Yang tidak kafir hanyalah Ahlul Bait yang mereka sebutkan itu. Ada imam 12. Nah, ini parah sekali. Kemudian mereka meyakini bahwa Aisyah radhiyallahu anha pezina, padahal dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan surat An-Nur, Aisyah radhiyallahu anha suci. Maka sampai disebutkan bahwa ada dalam Al-Qur'an ayatul bara'ah, ya, ayat pensucian. Ketika Aisyah radhiyallahu anha oleh Allah disebutkan bahwa beliau tidak seperti yang dituduhkan orang-orang munafik. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, kalau ada orang yang meyakini Aisyah radhiyallahu anha adalah pezina, maka dia kafir. Kata Ibnu Katsir seperti itu. Kenapa? Karena Al-Quran sudah jelas dengan tegas mengatakan Aisyah diselamatkan, dan menuduh Aisyah berarti menuduh kehormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang-orang Syiah yang sampai ghulah berlebihan, mereka mengatakan bahwa Ali adalah Tuhan. Nah, seperti itu. Wallahu taala a'lam. Nah, jazakallah khairan Ustaz. Mohon izin Ustaz ya, karena udah jam 9 kita tetap lanjutkan ya Ustaz. Silahkan. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Basirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana caranya agar rasa cinta kita kepada selain Allah bisa bernilai ibadah? Karena terkadang kita mencintai sesuatu dikarenakan sudah menjadi hal yang kebiasaan. Iya, ada hal-hal yang wajar memang, seperti seorang cinta kepada istrinya, dan itu adalah cinta yang wajar, manusiawi. Agar cinta itu menjadi ibadah, bagaimana dia sebagai seorang suami tanggung jawab kepada istrinya, dan dia berusaha untuk mengarahkan istrinya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi ibadah. Ya, sebagaimana dia juga ketika mencari nafkah, nafkahnya bisa menjadi ibadah. Dia mencari nafkah menjadi ibadah. Kalau seandainya diniatkan untuk membuktikan tanggung jawabnya mencari nafkah untuk keluarga. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun tu'tiqu bihi raqabah, wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Afdaluha ad-dinarul ladzi anfaqtahu ala ahlik. Ada uang-uang yang kamu gunakan untuk membebaskan budak, untuk sumbang di jalan Allah, untuk memberi sedekah, dan untuk memberikan nafkah keluarga. Yang afdal adalah yang dipakai untuk memberi nafkah keluarga. Itu merupakan tanggung jawab seorang suami. Ketika dia cinta kepada istrinya dan dia wujudkan dengan dia siap untuk menafkahi, mendidik anak-anaknya, dia akan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta pekerjaan, jangan sampai cinta duniawi meraup gaji sebanyak-banyaknya, tapi dia tahu bahwa pekerjaan ini merupakan tanggung jawab saya. Maka secara amanah itu bisa menjadi sebuah ibadah. Allah taala. Dan pertanyaan selanjutnya yang nomor 2, apakah ada sunnahnya kalau kita mencintai harus diikrarkan kepada saudara yang kita cintai? Iya, memang ada hadis yang menyebutkan itu. Akan tapi ana lupa redaksinya. Apabila seorang mencintai saudaranya, hendaknya dia mengatakan uhibbuka fillah gitu. Aku mencintai kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kalau seandainya tidak pun tidak masalah, dan tidak perlu pura-pura datang kepada kawan pengajian uhibbuka fillah, habis itu nggak ada konsekuensi sama sekali, nggak dikunjungi, nggak mendoakan, nggak salam, nggak segala, manfaatnya apa gitu. Jadi dia menunjukkan seperti itu juga sambil berusaha untuk memberikan hak-haknya. Ana pernah ingat punya seorang kawan, dia orang Jazair. Ketika orang ini betul-betul kegencet waktu, deadline, harus segera menyerahkan disertasinya. Maka dengan sengaja beliau habis liburan menemui ibunya, beliau datang ke Madinah, kemudian mencari tempat yang jauh dari kawan-kawannya.
Ketika akhirnya ketemu, akhirnya dia mengatakan, afwan sekali. Ana berusaha untuk menjauh agar ana tidak terbebani dengan hak-hak yang harus ana tunaikan kepada kawan-kawan. Ana ketemu antum, antum membutuhkan pertolongan ana nggak bisa memberikan pertolongan kepada antum. Ana khawatir itu tidak bisa ana tunaikan sebagai hak seorang muslim. Nah, seperti itu berkesan sekali untuk kami orang-orang Indonesia yang dekat dengan beliau. Nah, ini menunjukkan salah satu hak antara muslim dengan saudaranya, ya, bukan hanya mengutarakan aku cinta kamu karena Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak konsekuensi sama sekali, itu tidak perlu, tidak terlalu bermanfaat. Wallahu a'lam. Tapi sunnah, ya sunnah, ada sunnahnya, wallahu a'lam. Berlanjut ke pertanyaan ketiga, bagaimana sikap kita kepada orang yang berbeda akidah dengan kita atau orang yang sering bermaksiat kepada Allah? Apakah kita juga punya kewajiban mencintainya, atau kita sebut berbuat baik kepadanya? Jazakallahu khair. Jazakumullah khair. Iya. Jadi yang menjadi tugas wajib, yang menjadi tugas yang penting sebelum kita mengatakan apakah saya juga harus mencintai dia, apakah kita berbuat baik pada dia. Justru yang menjadi tanggung jawab kita adalah bagaimana kita menasihati. Kalau seandainya bisa dinasihati, alhamdulillah. Kalau tidak, maka seperlunya kita memberikan pelajaran. Nah, tidak selamanya seseorang menerapkan hajar. Ya. Hajar itu artinya adalah memasang jarak. Terkadang memasang jarak kepada ahli maksiyah itu bisa ada manfaatnya. Antum punya kawan dekat, tiba-tiba antum menjauh dari dia. Dia akan terasa, kenapa ini teman saya menjauh? Gitu. Nah, kemudian baru dikasih masukan, anak itu nggak enak ketika antum melakukan maksiat. Misalkan antum merokok, atau antum tidak sholat, antum mendengarkan musik misalkan. Anak dekat-dekat sama antum, anak nggak bisa nasihati antum. Akhirnya anak khawatir dosa, anak menjauh aja gitu. Nah, dia akan bisa mendapatkan efek positif seperti itu. Tapi kalau seandainya tidak, dijauhi malah menjadi, atau dia mencari kawan yang lebih parah lagi, maka jangan cari cara yang seperti itu. Cari cara lain untuk menasihati dan sebagainya seperti itu. Mungkin dinasihati, mungkin diajak makan atau di apa. Baru setelah itu ada waktu yang tepat dinasihati seperti itu. Nah, yang jelas boleh berbuat baik kepada dia dengan tujuan untuk menasihati dan didoakan. Ya, didoakan. Allah Azza wa Jalla Maha mendengar. Kalau seandainya beberapa orang kafir bisa masuk Islam karena doa, kenapa orang yang memiliki kekurangan tidak kita doakan agar dia bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Jazakallahu khair. Tergantung berarti situasi juga, Ustaz. Tidak langsung ditinggalkan gitu, Ustaz. Ya, seperti itu. Baik, Allah. pertanyaan selanjutnya dari Pak Harun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah batal keislaman seseorang jika tidak memenuhi salah satu dari 7 hal dalam mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, maupun 4 hal yang mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala? Jazakallahu khair. Jazakumullah khairan. Kalau seandainya dia lakukan itu betul-betul sengaja, maka wallahu alam mungkin bisa. Contohnya apa? Misalkan dia tidak yakin, dia mengucap la ilaha illallah karena lihat orang la ilaha illallah, dia ikut-ikut aja gitu. Tapi dia nggak yakin apakah benar Allah itu Tuhan misalkan. Wah, ini bisa bahaya. Orang seperti ini bisa terpengaruh imannya, keropos gitu. Tapi kalau kebanyakan orang ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah tidak yakin, maksudnya tidak semantap para ulama dalam memahaminya, insya Allah tidak sampai keluar dari Islam seperti itu. Kemudian karena tidak tahu, misalnya saya tidak tahu kalau ini adalah anjuran Rasulullah SAW, maka tidak mengerjakan misalkan, maka tidak apa-apa, tidak sampai seorang keluar dari Islam karena dia tidak bisa melengkapi itu tadi. Tapi bagaimana tugas kita? Tugas kita belajar. Ya, kita belajar, berusaha agar agama kita semakin sempurna. Kemudian tauhid atau pengesaan kita kepada Allah semakin maksimal. Kita belajar. Ya, kita belajar dan kita harapkan semoga kita menjadi hamba Allah yang betul-betul diridhai. Wallahu taala. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Berlanjut lagi ke Pak Dea ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, amalan apa yang membuat seseorang di akhir hayatnya mudah ditalkilkan kalimat la ilaha illallah,
khususnya terkait derajat tauhidnya semasa hidup. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam. Itu memang semua adalah kemudahan dari Allah. Allah menyatakan yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah yang akan menetapkan, memantapkan perkataan seseorang dengan perkataan yang tetap, ya, yang bisa dia ucapkan di dunia dan di akhirat. Sebagian ulama tafsir mengatakan itu adalah kemudahan dari Allah untuk menjawab pertanyaan kubur. Ada yang mengatakan ketika ihtidhar atau sakaratul maut. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab keimanan seseorang adalah suatu sebab yang mudah untuk menjawab pertanyaan malaikat kubur atau mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Apakah amalan tertentu ada yang seperti itu? Wallahu a'lam. Secara khusus dalilnya, akan tetapi para ulama menyebutkan bahwa ketika seorang terbiasa dengan sesuatu, maka dia akan bawa kebiasaan itu sampai menjelang kematian. Termasuk di antaranya ketika di masa hidupnya, dia banyak sekali mengingat-ingat dunia, banyak sekali kisah-kisah orang meninggal, ketika sakaratul maut dia mengingat-ingat dunianya. Oh ini belum ini belum ini. Bahkan peminum khamr masih merindukan minum-minuman keras ketika akan meninggal. Susah sekali untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi itu semua taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tinggal beragama yang baik saja dan kita minta kepada Allah agar kita mendapatkan husnul khatimah. Wallahu a'lam. Baik, berlanjut ke pertanyaan dari Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Iyyakum. Izin bertanya, bagaimana syahadatnya orang yang meyakini suatu benda seperti keris, batu, dan sebagainya yang dapat melindungi dirinya, apakah perlu diulang atau bagaimana Ustadz? Ini mungkin syahadatnya mungkin. Jazakallah khairan Ustadz. Jazakumullah khairan. Ya, seperti itu masih yakin dengan jimat ya. Para ulama mengatakan bahwa jimat itu bisa masuk ke dalam kategori syirik kecil selama dia masih yakin bahwa yang bisa memberikan keuntungan, keselamatan, tidak memberikan bahaya, itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka meyakini bahwa jimat-jimat itu menjadi sebab keselamatan. Nah, kalau mereka memiliki keyakinan seperti itu, maka syiriknya syirik kecil. Tapi kalau mereka meyakini bahwa jimat ini, entah keris, entah kalung, entah jimat yang dilipat-lipat, justru barang-barang ini yang akan membuat saya bahaya kalau seandainya saya sia-siakan, misalkan bukan karena Allah lagi, tapi benda ini yang bisa membuat saya bahaya kalau tidak saya jaga, misalkan. Nah, yang seperti ini bisa sampai kepada syirik besar. Ya. Jadi intinya kalau seandainya seorang ketika meyakini Allah yang menjadi penentu, tapi jimat ini adalah sebab, maka syiriknya syirik kecil. Tapi kalau orang meyakini bahwa benda ini yang dijadikan jimat bukan sebab lagi, tapi itu yang penentu, maka itu menjadi syirik besar. Apakah seorang perlu syahadat lagi? Kalau seandainya syirik besar bisa jadi perlu, wallahu alam. Tapi kalau syirik kecil tidak. Ya. Tinggal dia taubat, dia tinggalkan kebiasaan itu, kemudian dia banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Jazakallah khairan. Termasuk juga kalau seandainya memang dia tidak tahu ya Ustadz ya. Berarti kalau tidak tahu ya. Baik, selanjutnya dari pertanyaan Pak Wahyu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Terkait dengan rasa takut yang syirik, apakah ketika ada perasaan takut dipecat dari pekerjaan termasuk syirik yang dimaksud? Ya, itu khawatir namanya. Ya, itu namanya khawatir. Kita katakan bahwa takut itu ada takut yang manusiawi. Termasuk diantaranya ketika takut dari tempat yang gelap. Takut ada apa-apanya, takut dia akan tidak ngerti apa yang ada dalam kegelapan itu, begitu. Nah, ini merupakan takut yang wajar. Nah, kemudian takut yang sampai kepada kesyirikan adalah ketika seseorang takut kepada selain Allah seperti dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sampai kepada kesyirikan. Tapi kalau takut akan dipecat itu namanya bukan takut tapi khawatir. Ya, khawatir. Dan kekhawatiran itu biasanya muncul nanti rezekinya dari mana gitu. Nah, kalau sekarang saya dapat sebab rezeki di perusahaan, kalau seandainya saya dikeluarkan dari perusahaan, nanti
sebab rezeki saya apa? Apakah saya harus jualan? Apakah saya dapat dari mana dan sebagainya. Nah, seperti ini insya Allah tidak sampai kepada kesyirikan, akan tetapi perlu juga diperbaiki pengetahuan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kita di perusahaan itu, Allah juga yang akan memberikan rizki kita ketika kita juga di luar perusahaan. Jadi kenapa harus takut? Nah, itu hanya sebab saja. Sekarang saya di perusahaan ini, itu sebab rizki saya. Kalau seandainya saya dikeluarkan dari situ, berarti akan ada sebab rizki yang lain dari tempat yang lain. Seperti itu, nggak usah takut. Seperti itu. Wallahu alam. Tapi itu adalah takut yang bukan masuk ke dalam kategori syirik, insya Allah. Wallahu alam. Ya, jazakallahu khairan, Ustaz. Berlanjut ke pertanyaan Pak Diar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Pak Diarnya, ya Ustadz, dengan zaman sudah modern, terkadang terpikir, masa sih percaya dukun dan sihir? Nah, apakah kita masih harus tetap waspada dengan syirik dari jalur perdukunan dan sihir ini ya Ustadz, di zaman sekarang ini? Antum kayak tidak tahu berita aja. Barusan ada yang deklarasi, ada belajar perdukunan dengan sanad. Antum kayak tidak tahu aja. Ya, jadi kesyirikan itu akan terjadi sampai hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada sebagian umatku ikut dengan golongan orang-orang musyrikin dan sebagian umat ini akan menyembah berhala lagi. Ya, jadi masih ada kesyirikan akan terus dilakukan. Orang Arab mengatakan likulli saqitatin laqitah. Setiap barang jatuh ada yang memungut, ada berita pasti ada yang menyebarkan, ada keyakinan pasti ada yang meyakini. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa. Dalam Al-Quran disebutkan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari penyembahan berhala. Kata Ibrahim At-Taimi rahimahullah, seorang ulama salaf, wa man ya'manu ba'da Ibrahim. Siapa yang merasa aman setelah Nabi Ibrahim? Berarti tidak pantas kita merasa aman akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, kita berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari kesyirikan, dan kita juga belajar agar kita tahu kalau itu syirik dan kita tidak kerjakan. Wallahu ta'ala. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Memang sekeliling kita masih terlihat kadang Ustaz ya. Kadang tidak sadar juga gitu ya. Ya. Nah, berlanjut lagi ke pertanyaan Pak Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya pergi haji atas nama orang lain seperti ayah, ibu, dan lain-lain? Apa hadisnya Ustaz? Baik, itu namanya badal. Namanya badal haji. Badal haji boleh. Ini dikenal dengan hadis syubrumah. Kalau teman-teman kita di Madinah dulu bilang, ada syubrumah enggak? Gitu. Syubrumah itu nama orang. Jadi ada seorang sahabat mengatakan, labbaik Allahumma an syubrumah. Ya Allah, aku akan haji untuk syubrumah. Maka Rasulullah mendengar. Lalu ditanya, man syubrumah? Qala sadiqun li au qaribun li. Dia adalah kerabatku atau siapa kawanku gitu. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada orang itu, hajjata an nafsik? Kamu sudah haji belum? Belum. Hujja an nafsik, thumma hujja an syubrumah. Kamu haji untuk kamu dulu, baru setelah itu kamu boleh untuk menghajikan untuk orang lain. Sehingga para ulama mengatakan boleh, badal haji itu boleh dan akan kena, akan sampai pahalanya. Dan ini merupakan salah satu amal yang bisa dikirim pahalanya. Ya, tidak ada amal yang dijelaskan dalam hadis bisa sampai pahalanya kecuali sedikit. Di antaranya adalah sedekah, kemudian haji dan umrah, kemudian puasa. Ya, ini yang disebutkan dalam hadis secara tegas bahwa amal seseorang apabila dilakukan pahalanya bisa dikirim ke orang yang dituju. Nah, seperti badal haji, ya, orang tua yang sudah meninggal lalu dia ingin hajikan, atau orang tua yang sangat tua sekali tidak mampu lagi untuk berkendaraan atau safar, maka dia hajikan, boleh. Dan itu ada hadisnya ketika seorang sahabat datang bahwa abi saya sudah meninggal, orang tua saya sudah meninggal, apakah boleh saya hajikan? Kata Rasulullah, iya boleh dihajikan. Baik yang menghajikan adalah seorang wanita menghajikan laki-laki atau orang laki-laki menghajikan wanita, boleh. Dengan catatan yang pertama, orang yang akan menghajikan sudah haji sebelumnya.
Yang kedua, haji itu hanya untuk satu orang. Kalau dia sudah menghajikan satu orang, tidak boleh menghajikan lebih dari satu orang. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan. Ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Juns. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih baik kita fokus untuk haji atau umroh dulu ya Ustadz. Kita tahu bahwa sekarang kan daftar tunggunya sampai di atas 25 tahun katanya. Ya. Jazakallah khairan Ustadz. Kalau nasihat ana untuk antum, laksanakan dua-duanya. Daftar haji, kemudian siap-siap umroh. Insya Allah bisa. Insya Allah berangkat aja. Enak sekali. Antum kalau sudah berangkat sekali itu ketagihan. Ya, jadi saran ana, antum daftar haji, kemudian antum nabung lagi untuk bisa berangkat umroh. Insya Allah antum akan ketagihan sebelum haji, pengen umroh lagi. Ya, dalam sebuah faidah atau pelajaran dari firman Allah menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan ya Allah, karena Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya di sana. Di Mekah waktu itu belum ada apa-apa sama sekali, maka beliau berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan hati orang-orang semua condong untuk menemani keluargaku ini. Subhanallah, dalam tafsir As-Sa'di atau dalam tafsir yang mana gitu disebutkan orang yang pernah merasakan datang ke tanah haram untuk melaksanakan ibadah haji, dia akan semakin rindu untuk mengikuti atau mengulang kembali. Ya, jadi kalau misalkan mungkin untuk dilakukan dua-duanya, lakukan dua-duanya. Kalau seandainya tidak bisa, kecuali memilih salah satunya, haji jelas dia lebih besar. Tapi kalau harus menunggu lama, maka yang mungkin untuk dilakukan lebih cepat lebih baik seperti itu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan Ustadz. Ini lanjut dari Pak Hari. Mohon izin untuk bertanya di luar tema katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum merayakan dan mengucapkan hari ulang tahun dalam Islam? Ya. Ulang tahun sendiri tidak termasuk bagian syariat Islam. Ya. Dalam syariat Islam tidak dibiasakan seorang mengulang-ulang atau mengenang ulang tahunnya. Berapa tahun umurnya, berapa tahun kejadian perang Badar kapan, kejadian Fathu Makkah kapan, dan tidak pernah para sahabat mengatakan melakukan memperingati seperti itu. Sehingga tidak perlu mengucapkan seperti itu, mengucapkan panjang umur, kemudian peringatan ini, peringatan itu dan sebagainya. Para sahabat tidak melakukan itu. Wallahu a'lam. Selanjutnya dari Pak Satria. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, mohon maaf mau tanya, apakah boleh memberikan sumbangan atau sedekah atau infak ditunjukkan untuk orang tua yang sudah meninggal? Jazakallahu khairan Ustadz. Jazakumullah khair. Boleh. Boleh, seperti kita sebutkan tadi bahwa di antara ibadah yang bisa dikirim pahalanya kepada si mayit adalah sedekah. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi matat wa adhunnuha in ashat tasaddaqat. Ya Rasulullah, ibuku meninggal dan seandainya dia hidup sebentar saja dia akan sedekah karena memang kebiasaan sedekah. Apa atasaddaqu anha? Apakah boleh aku bersedekah untuk ibuku yang sudah meninggal itu? Kata Rasulullah, boleh. Seperti itu. Itu menunjukkan boleh. Nah, seorang meniatkan sedekah agar pahalanya dikirim kepada si mayit. Termasuk diantaranya adalah wakaf. Ketika ibu sudah meninggal, kemudian ada anak yang berbakti membangunkan masjid atau menyumbangkan mushaf dengan niat agar ini adalah wakaf untuk ibu saya, misalkan seperti itu. Maka boleh. Dan insya Allah ada pahalanya. Allahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustadz. Alhamdulillah itu pertanyaan yang terakhir. Ini ada tambahan satu lagi di sini. Mohon izin satu lagi Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ini dari Ukti kayaknya. Diah Mutiara. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, menyambung pertanyaan tentang haji. Kalau mau menghajikan orang yang sudah tua atau yang sudah meninggal itu harus keluarganya sendiri atau boleh orang lain, misalnya teman? Boleh, orang lain tidak apa-apa.
Bahkan seandainya orang yang tidak kenal pun tidak apa-apa. Tidak harus orang yang keluarga, ada hubungan nasab dan sebagainya, tidak harus. Kalau seandainya kita kenal ada seorang pelajar atau pekerja yang ada di Mekah, kemudian bisa untuk melaksanakan haji badal untuk kita, tidak apa-apa. Tidak harus keluarga yang berangkat. Wallahu a'lam. Nah, baik. Jazakallah khairan Ustadz. Itu pertanyaan terakhir. Kita cukupkan sampai di sini, Bapak Ibu jemaah sekalian. Sesi tanya jawabnya. Bila masih ada pertanyaan yang masih belum tersampaikan, semoga dapat disampaikan kembali pada kajian berikutnya. Dan kemudian juga tadi sudah ada di chat room bahwa Pak Jun sudah memberi informasi. Alhamdulillah sudah ada beberapa penanya yang bisa direct message ke Pak Jun gitu ya, karena diberikan hadiah. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah jazakallahu khairan Ustadz atas nasihat yang telah diberikan kepada kita semua. Untuk selanjutnya berkenan Ustadz menyampaikan nasihat singkat kajian malam ini untuk kami, para thalibul ilmi. Taib, ini sudah 9:30, Masya Allah. Antum masih sabar. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan semuanya bisa istiqamah. Taib, sebagai penutup, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsiri firman Allah dengan mengatakan, "Allimu ahlikumul khair." Ajarkan keluarga kalian kebaikan-kebaikan. Ini menunjukkan bahwa keluarga memiliki hak untuk diperhatikan dari maslahat yang ada pada agama mereka. Bahkan dalam hadis yang disebutkan oleh Abu Dawud dan lain-lainnya, Rasulullah SAW mengatakan, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashar. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika usia mereka 7 tahun dan pukullah kalau mereka tidak mau ketika usia mereka 10 tahun. Kata Al-Baihaqi rahimahullah, beliau menyebutkan hadis ini kemudian mengatakan dengan judul atau memberikan judul hadis ini, bab ma 'alal aba'i wal ummahati min ta'limis sibyani amrul wudu'i amrut taharati was shalah. Beliau mengatakan hadis ini merupakan pembahasan tentang kewajiban seorang ayah dan ibu untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang perkara bersuci maupun sholat. Ini merupakan kewajiban ataupun tanggung jawab orang tua untuk anak-anak mereka. Jangan sampai ada orang yang punya alasan ketika anak masih kecil, itu masih kecil. Ketika sudah besar, sudah terlanjur. Dan bisa jadi kenakalan remaja atau ketidakberbaktian mereka, durhaka na'udzubillah kepada orang tua, adalah sebab karena tidak perhatiannya orang tua terhadap pendidikan anak. Karena mereka terasa memanjakan, terlalu memanjakan, atau sibuk dengan pekerjaan, akhirnya anak tidak merasa dekat, bahkan tidak diperhatikan. Ketika orang tua mampu mencarikan sekolah, tapi bukan berarti dia tidak mengikuti perkembangan anak, terutama masalah sholatnya bagaimana, mengajinya bagaimana. Zaman sekarang, orang tua tidak mau tahu menau, sampai mana hafalan anak saya, sudah bisa apa, sudah sholat atau belum. Nah, ini diharapkan tidak terjadi pada keluarga-keluarga kita. Karena itu merupakan tanggung jawab dalam usaha menyelamatkan diri dari api neraka. Semoga kita semua bisa diberikan istiqomah oleh Allah dan akhir hayat kita bisa husnul khatimah. Dan apabila ada kekeliruan, ada kesalahan, ana siap merujuk untuk mengikuti yang benar. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustadz atas nasihat yang kita terima malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Ustadz dan keluarga. Amin. Amin, amin. Jangan lupa kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada jemaah yang baru bergabung dengan serial kajian We Are Muslim malam ini. Jangan lupa follow Instagramnya juga di WAG We Are Muslim, WAGWEAREMOESLEM gitu ya. Bisa dicari di Instagramnya. Jadi saya ulangin lagi ya, bisa dicari di Instagramnya WAGWEAREMOSLM gitu ya. WAG We Are Muslim. Kajian WA group
We Are Muslim ini insya Allah akan diadakan setiap Ahad malam dan juga Jumat malam, di mana untuk setiap Ahad malam secara bergantian antara kajian kitab Tauhid oleh Ustadz Haryanto, Hafizullah Ta'ala, kemudian ada kitab hadis Arba'in An-Nawawi bersama Ustadz MH Hasan Ayatullah, Hafizullah Ta'ala. Sedangkan setiap Jumat malam kajian kitab Umdatul Ahkam bersama Ustadz Azhar Khalid bin Saif, Hafizullah Ta'ala. Alhamdulillah sudah tidak terasa gitu ya, kita sudah sampai di setengah 10 waktu Indonesia Barat. Kami menemani para sahabat We Are Muslim pada kajian Ahad malam ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kajian berikutnya. Penanya terpilih malam ini tadi beberapa sudah disebutkan dalam chat box gitu ya, bisa japri kepada Pak Juns. Mohon untuk penanya bisa juga stay di chat gitu ya kalau belum dikonfirmasi oleh Pak Jun. Semoga kajian malam ini dengan izin Allah dapat menguatkan iman dan membantu kita tetap bersemangat istiqomah di jalan Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, serta menjadikan semua usaha kita di dunia berubah pahala dan ampunannya. Saatnya saya, Agung, dan seluruh panitia yang bertugas mohon izin pamit undur diri. Kami mohon maaf bila mana terdapat kekurangan. Kemudian baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.